Ibu menikmati yang telah disuguhkan di hadapan Bapak Ibu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Wekto Tengkien. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, para peserta dialog kerukunan dialog lembaga agama dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi. Tapi ngajeng tinggi dan jermanku sani maraga suci rumah sani wang yang tiga. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, yang saya hormati Ketua FKUB Kabupaten Bangli, yang saya hormati Ketua MTA Kabupaten Bangli, yang saya hormati Bapak dari Polres Bangli, begitu pula yang saya hormati Bapak dari Kodim Bangli, dan Bapak Ibu majelis agama yang ada di Kabupaten Bangli yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita dapat berkumpul di Aula Kementerian Agama Kabupaten Bangli, serangkaian acara dialog antar lembaga agama, lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan instansi terkait untuk peningkatan akselerasi moderasi beragama mewujudkan tahun 2023 sebagai tahun kerukunan. Baik Bapak Ibu, mengawali acara ini, mari kita hening sejenak, berdoa, memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Untuk itu, kepada seluruh Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri, kita berdoa bersama. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kami mohon tetap berdiri. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas kami persilakan. Di sananya aku berdiri.
Bapak Ibu silakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Untuk waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Kasubag. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Yang saya hormati Pak Kapolres yang mewakili, Pak Komandan Kodim yang mewakili, Bapak dari Kepala Badan Kesbang Pol yang mewakili, Pak Ketua MKUB Kabupaten Bangli, Bapak Kabal Kisrat, tidak ada yang mewakili Badan Sungai. Kemudian yang saya hormati tentu Majelis Agama baik Hindu sampai dengan kemudian dari yang saya hormati para organisasi lembaga sosial keagamaan yang ketuanya sudah hadir, yang pada hari ini juga saya hormati, dan tentu seluruh yang hadirin yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu yang juga saya hormati dan yang sangat berbahagia. Puji syukur saya sampaikan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat limpah rahmat beliau pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka untuk melakukan kerjasama dan kebaikan untuk mewujudkan Bangli lebih harmoni. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami yang mungkin agak terpercayakan ke masing-masing ya, dalam rangka untuk kita bersama-sama nanti membahas hal-hal penting dalam rangka perayaan Nyepi, dan ada juga puasa hari pertama yang diperkirakan jatuh pada hari yang sama, karena masih diperkiraan ya Pak MUI, karena belum masih mencari apa ya ketentuan lain, tapi diperkirakan akan nanti jatuh pada hari yang sama. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini sebenarnya salah satu program aksi kami di Kementerian yang kami punya 9 strategi Outlook tahun 2023, yang salah satunya adalah akselerasi moderasi beragama dalam rangka mencegah politik identitas. Dan salah satu program aksinya ada hari ini dialog antar lembaga agama, sosial keagamaan. Nanti intinya tentu merumuskan seruan misi Nyepi sebenarnya. Selain itu ada beberapa aksi, nanti mungkin kita akan juga kolaborasi dengan Bapak Ibu mohon dukungannya. Ada nanti kita akan pembinaan tentang kampung moderasi, ini segera juga kita lakukan. Kemudian ada pembinaan desa kerukunan, dialog intern umat beragama. Ini ada intern di jalan kita masing-masing perlu ada kerukunan. Kemudian kami punya program lagi satu, asuransi masjid kami adalah berita bank, jadi perlindungan atas agama yang nanti terus dilakukan setiap saat. Kemudian rehabilitasi KUA dalam prinsip KUA sebagai rumah moderasi. Itulah beberapa program aksi yang ingin mengikuti ini dalam rangka mendukung capaian kinerja Outlook pertama tadi, yang tentu targetnya dan sampai kita sudah tercapai, maka program aksi itu kita sudah prediksi akan berjalan. Maka mohon dukungannya Pak Ibu, baik dari Polres, dari Kodim, dari Kepala Kesra, Kesbang Limas, karena prinsip kami tidak mungkin bekerja sendiri, tapi harus kolaborasi. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya hormati, kegiatan pada hari ini cuma prinsip sesungguhnya adalah untuk merumuskan seruan bersama dalam rangka yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah ada rangkaian ala Nyepi yang jatuh puncaknya tanggal 22 itu tahun Saka 1945. Kemudian juga diprediksi akan menjadi bulan Ramadan pertama ya 1444 Hijriah. Ini nanti mungkin perlu didiskusikan. Nah, dari hasil nanti penyamaan persepsi ini kami harapkan akan terjadi seruan yang nanti tentu akan menjadi kesepakatan kita bersama seperti apa nanti implementasinya di masyarakat. Setelah seruan ini jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kami bebankan juga sosialisasi. Kenapa kami mengundang dari lembaga umat, dari Bapak Kapolres, Bapak Kodim, Kabar Kesra, kemudian Kesbang Limas. Ini dalam rangka setelah terkristal kesepakatan, maka ini sampai kepada masyarakat. Karena kami dibebani Bapak Ibu sekalian dalam hal birokrasi. Kami tidak lagi bicara hulu,
kita bicara proses, tapi kita mulai dinyatakan ada hasil. Maka dari 8 area yang dulu sekarang diubah menjadi 2 area, yaitu area hasil dan area manfaat. Oleh karena itulah, apapun kesepakatan ini tidak akan ada artinya ketika belum sampai kepada masyarakat, sehingga implementasi ujung dampak manfaat itulah yang akan kita ukur. Apakah setelah kita melakukan kegiatan ini, kemudian masyarakat paham, kemudian masyarakat melaksanakan. Nah, itulah sebabnya kemudian dari seluruh yang hadir ini tentu akan bersama-sama mengawal ini. Misalnya kalau lembaga umat ya dari PHDI, MUI menyampaikan ini kepada umatnya sampai ke bawah. Kalau ada nanti MUI 3 kecamatan, tentu nanti akan bergaris komando kepada MUI ke kecamatan. Mohon izin yang terhormat dari Pak Majelis Madya, karena beliau juga punya Majelis Madya, Majelis Alit, kemudian Majelis Sadat, maka ini mohon di-drive kemudian hasil ini kepada beliau-beliau untuk disampaikan kepada masyarakat. Bapak Kapolres, Bapak Kodim tentu juga ada teripat di bawahnya, ada Kapolsek, ada Koramil, ini juga terteripat ke bawah, sehingga aparatur negara paham, petugas paham, masyarakat paham. Maka ini yang kita harapkan terjadi harmoni nanti. Kemudian FKUB juga kita bebankan Pak, juga nanti menyampaikan kepada jaring Bapak di daerah apa yang nanti menjadi kesepakatan ini. Saya harap dari kesepakatan baik seperti agama mengatakan kita harus bekerja sama kebaikan, tentu ini nanti seluruh persepsi masing-masing lembaga itu akan muncul dan nanti kita kristalkan menjadi persepsi bersama. Saya harapkan masukan-masukan dari Bapak-Bapak, terutama dari aparat keamanan, dari Pak Kapolres, dari Kodim, karena beliau yang paham tentang bagaimana deteksi dini apabila terjadi konflik di masyarakat. Dan kami tentu dibebankan juga oleh Pak Menteri bahwa Kementerian Agama tidak boleh menunggu konflik itu besar, tetapi Kementerian Agama harus terjun memandang segi konflik dari segi agamanya. Dan itu kami akan bekerjasama dengan lembaga-lembaga agama. Maka Bapak Ibu, para ketua lembaga agama utusan, mohon kalau memang ada waktu sering-sering datang ke kantor Pak, karena kantor ini milik Bapak, bukan milik saya, termasuk Bapak-Bapak para tokoh. Sampaikan ke kami kabar-kabar yang di lapangan yang kira-kira perlu antisipasi dari sini. Sampaikan juga kabar-kabar gembira kalau ada di masyarakat, sehingga kami bisa mengatakan ada rasa bangga bagaimana memfasilitasi umat di masyarakat. Kita semua Bapak Ibu, terutama kami di kementerian, tidak akan mungkin bisa bergaris kerja sendiri, kami harus bersama-sama. Oleh karena itulah, saya harap kolaborasi seperti ini akan terus kita lakukan. Dari 7 kegiatan kami nanti juga akan kembali mengundang Bapak Ibu, karena tahun ini tahun politik Bapak Ibu. Saya kira dinamika masyarakat akan mulai terpolarisasi. Oleh karena itu tugas kami di Kementerian Agama adalah menyatukan harmoni mereka dalam satu kekuatan keagamaan mereka. Karena bagi kami keberagaman adalah keindonesiaan dan keindonesiaan adalah keberagamaan. Dengan 4 pilar yang selalu kita pegang, bahwa komitmen kebangsaan kami tidak boleh lepas, bahwa kita tetap taat terhadap Pancasila, undang-undang dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana membangun mindset toleransi, bahwa kita harus bisa berlegowo menerima perbedaan di antara kita sesuai dengan kaidah agama yang ada. Dan yang ketiga, bagaimana para tokoh agama ini bisa menjauhkan masyarakat dari kebiasaan-kebiasaan yang kekerasan, kita maju ke anti kekerasan, baik verbal maupun sifat fisik. Dan yang ketiga, yang keempat, tentu kita semua paham Bali ini budaya. Bagaimana kita menghargai budaya lokal yang ada di luar itu, yang bernuansa agama, untuk hormati dan kita hargai, dan kita jangan antipati di daerah itu. Inilah pilar yang kami kawal di kementerian. Bapak Ibu, mohon kami dibantu. Mudah-mudahan nanti Bangli yang memang sudah bersejarah lama bahwa toleransi di Bangli luar biasa. Kalau tidak mungkin ada Ojo di dalam pura, ada namanya dalam Mekah, ada dalam Siong, di Batur dan sebagainya. Tentu inilah yang kita kabarkan ke generasi kita, bahwa orang tua kita dari dulu sudah luar biasa membangun toleransi, bahwa agama itu sesungguhnya urusan pribadi kita kepada Tuhan, dan agama mesti terletak dan berposisi di masyarakat sehingga harus ada jaminan korelasi yang baik di masyarakat. Dan tidak ada satupun agama yang akan mengajarkan kepada kita tentang intoleransi, tentang kekerasan. Tak ada satupun sebenarnya. Irisan agama hampir sama dalam konsep sosial. Inilah mungkin yang perlu selalu kita sampaikan, terutama dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya harapkan kalau memang perlu ada diskusi dengan kami, mohon Bapak Ibu
ke kantor atau panggil kami ke kantor Bapak, karena kami siap. Jadi kami bukan orang yang mau didatangi, kami bisa menjemput bola dan kami pun bisa menang bola. Jadi kalau memang ada penting, silakan panggil kami untuk berdiskusi, termasuk Pak Kapolres, Pak Kodim kalau ada penting perlu kami datang sebagai agama sebagai fasilitator, tentu akan kami siap untuk datang dan berdiskusi dengan Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, kegiatan ini tentu tujuan intinya sesungguhnya adalah bagaimana hari ini terlahir himbauan bersama dalam rangka perayaan Hari Nyepi agar kaidahnya ya Nyepi sesuai dengan ajaran agama, teksnya berjalan dengan baik, tetapi konteks sosialnya juga tidak menyebabkan adanya gesekan di masyarakat, apalagi ada nanti tarawih pertama. Nah inilah yang nanti kita carikan jalan keluar Bapak Ibu semua, supaya umat Hindu bisa melaksanakan Nyepi dengan khusyuk dan hikmat, tetapi tidak juga menyebabkan ada umat lain merasa terjolimi di situ. Ini yang letak yang harus dipegang benar oleh kita semua. Oleh karena itulah saya mohon nanti masukan-masukan dari Bapak Ibu semua, walaupun kami dengan Pak FKUB sama Pak Ketua MUI sesungguhnya sudah buat draft. Sebenarnya ini kan sengketanya dua Pak, antara Islam sama kita, karena kita pelaksanaan Nyepi Bapak mau terawih pertama. Dan syukur alhamdulillah Astagfirullah bahwa di Bangli ini sangat harmonis Pak. Belum saya dengar ada sentuhan-sentuhan antar umat beragama. Kalaupun ada itu paling hanya isu yang sifatnya tidak fundamental dan hanya sekedar iseng. Ini saya syukuri, ini tentu berkat kerja keras Bapak Ibu di Kesbangpol, Pak Kapolres, Pak Kodim, FKUB, kawan-kawan di majelis, kawan-kawan di lembaga sosial yang larut dengan masyarakat untuk bisa menyatukan bahwa bagaimana beragama yang baik, istilah kerennya religiosity kita. Terus bagaimana dia menghargai atas kebangsaan, bagaimana dia terus melanjutkan kelestarian lingkungan. Ini sudah luar biasa di Bangli. Nah saya kira sekali lagi saya tentu mohon maaf Bapak Ibu kalau dalam penyelenggaraan ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan baik dari setempat, kemudian penyambutan kami dan lain-lain, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ini kalau ada kritik nanti menjadi pelajaran bagi kami. Udah ada. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan memuji Pak Nobi. Nanti setelah saya dari mic ini saya akan serahkan kepada Bapak, tapi sebelum nanti diberitakan sama MC tentu, karena center kegiatan ini sesungguhnya milik Bapak. Karena kami Kementerian Agama adalah fasilitator. Sekali lagi Bapak Ibu, para lembaga umat semua, mohon dipahami kami, Kementerian Agama itu fasilitator Pak. Ibaratnya kami mengatur lalu lintas konsep praktik keagamaan, dan kami tidak mengatur akidah, tapi praktiknya dan sosialnya supaya bisa berjalan polis. Kami tidak punya kewenangan justifikasi terhadap akidah. Ini mohon. Nanti kalau ada yang bermasalah akidah, maka saya akan hubungkan kepada Bapak Hindu, pada Pak PADI, Islam kepada Pak MUI. Kami fasilitasi, artinya mengantarkan mereka untuk menemukan di mana mestinya dia mendapatkan penyelesaian. Karena masih banyak masyarakat mengadu ke kita urusan akidah kepada Kementerian Agama. Maka saya sering sampaikan, Kementerian Agama bukanlah Kementerian Agama Hindu atau Kementerian Agama Islam. Kami kementerian yang mengayumi dan melayani seluruh agama dalam hal sosialnya dan fasilitas lain. Ini setiap saya bertemu dengan siapapun selalu saya sampaikan ini supaya tidak ada persepsi salah di masyarakat bahwa kenapa Kementerian Agama tidak berani memutuskan kalau ada masalah. Memang tidak ada kewenangan kami Pak. Kalau penyuluh kami datang ke lapangan adalah membawa siar. Siar itu apa? Kabar. Maka beliau akan mengatakan, ini loh kitab suci, isinya seperti ini dan sebagainya. Mau bagaimana masyarakat menerima melaksanakan ataupun tidak, walau alam Pak. Jadi kami siap, kami menganjurkan, kami menghimbau, dan kami tidak memaksa. Oleh karena itu, sekali lagi karena ada lembaga umat, kalau ada penyuluh kami, jangan digiring agar penyuluh kami memberikan keputusan. Itu tidak boleh. Yang boleh bersiar, menyampaikan kabar-kabar gembira aliluhung di kitab-kitabnya, kabar-kabar sila acara yang ada di Hindu dikabarkan kepada umat. Inilah yang mestinya dilakukan. Kalau Bapak mau ataupun tidak terserah. Nah ini Pak, biar posisi kami
tidak sering salah dan kami sering dipanggil pada posisi yang tidak benar. Supaya jelas posisi benar kami. Nah, saya kira itu tentu segala kekurangannya mohon maaf, dan sekali lagi mohon izin Pak Ketua B, setelah ini mohon dipandu kegiatan ini, dan nanti kami akan bersama-sama dengan para peserta ikut memberikan pendapat dan saran. Demikian kurang lebih mohon maaf, dan saya dengan para peserta Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Subak. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Nyoman Sugeng, Ketua FKUB Kabupaten Langi, untuk maju acara. Untuk waktu kami persilahkan.